Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih belajar secara daring, yaitu kesempatan kali ini yaitu mengenai matematika wajib atau matematika umum ya pada kelas 12 IIS. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai kedudukan titik. Yang kedua yaitu mengenai kedudukan garis, nanti yang ketiga adalah kedudukan bidang. Yang kedua ini adalah kedudukan garis. Kedudukan garis terbagi atas dua lagi. Yang A-nya adalah kedudukan garis terhadap garis lain, nanti kedudukan garis terhadap bidang. Lalu kedudukan garis terhadap garis lainnya itu terbagi lagi. Yang pertama adalah yang dua garis yang berpotongan. Ya, coba kita lihat dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Garis M dan N pada bidang yang sama pada bidang U dan mempunyai satu titik persekutuan. Coba kita lihat ini ya. Ini pada bidang U, ini bidang U, ini garis N, ini garis M, ini bertemu pada titik persekutuan, yaitu titik disebut dengan titik A. Itu disebut dengan dua garis yang saling berpotongan. Berikutnya, dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Dan garis P dan Q terletak pada bidang U, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Ini contohnya ya, ini pada bidang U, ini titik garis P, ini garis Q, ini tidak ada titik persekutuannya, tidak ada, tetapi dia adalah sejajar. Itu disebut dengan dua garis yang sejajar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah dua garis yang berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Garis A dan B terletak pada bidang U. Semua titik yang ada pada kedua garis saling bersekutu. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada bidang U. Bidang U ini dia antara garis A dan garis B itu dia berimpit ya, semua titiknya sama. Antara garis A dengan garis B itu disebut dengan dua garis yang berimpit ya. Berikutnya dua garis bersilangan, bisa dilihat di gambarnya. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Garis R pada bidang U, garis S menembus bidang U, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan ini. Ini contohnya, ini pada bidang U, ini garis R, ini yang garis S itu menembus pada bidang U. Ya, ini tidak ada titik persekutuannya, tetapi dia menembus. Itu disebut dengan dua garis bersilangan. Kita lanjut. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Ini garis terhadap bidang lagi. Yang nomor satu, garis terletak pada bidang. Garis ini terletak pada bidang ya. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Garis M dan N terletak pada bidang U ini. Contohnya ini bidang U, ini garis M, ini garis M ada mempunyai dua persekutuan pada bidang sekurang-kurangnya. Ini garis N juga seperti itu, ada mempunyai dua titik persekutuan. Itu disebut adalah garis terletak pada bidang. Berikutnya, garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Garis K pada bidang U, garis L sejajar dengan K. Garis L sejajar dengan bidang U. Ya, ini contohnya, ini dia sejajar pada bidangnya. Ini bidang U, ya. Garis K pada bidang U, garis L, ya, K pada bidang U, ya, garis
K-nya pada bidang U, garis L sejajar dengan K. Ya, garis L sejajar dengan K. Dan garis L sejajar dengan bidang U. Ini garis L, dia sejajar dengan bidang U. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah garis memotong atau menembus bidang. Ya, ada yang memotong dan ada juga yang menembus bidang. Coba kita lihat, sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika kedua memiliki satu titik persekutuan. Coba kita lihat ini, garis H memotong bidang U tidak tegak lurus. Ya, garis H yang gambar pertama ya. Garis H itu memotong bidang U, memotong ini bidang U, memotong bidang U. Dia tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus, ya, miring ya. Ya, menembus pada bidang U. Ya. Berikutnya garis C, ini yang gambar berikutnya, garis C memotong tegak lurus pada bidang U. Ini dia tegak lurus memotong pada bidang U, ini bidang U-nya, ya tegak dia memotong. Akibatnya garis J tegak lurus dengan semua garis pada bidang U. Ini pada bidang U ini, bidang ini kan mempunyai banyak garis ya. Dia berarti tegak lurus dengan semua garis pada bidang U. Ya, biar lebih pahamnya, coba kita perhatikan contoh pada gambar prisma ABCD EF GH berikut. Ini sebuah prisma. Yang nomor 1 pertanyaannya adalah sebutkan rusuk-rusuk yang memotong DH. Yang memotong DH. Nomor 2, sebutkan sisi-sisi yang memotong ADHE. Nomor 3, sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Nomor 4, sebutkan rusuk-rusuk yang memotong CDHG. Ya, coba kita lihat penyelesaiannya. Yang nomor 1 adalah sebutkan rusuk-rusuk yang memotong DH. Coba kita lihat ya, berbeda antara rusuk dengan sisi ya. Kalau rusuk yaitu DH. Coba kita lihat DH. D dengan H. Ya, D dengan H. Sebutkan rusuk-rusuk yang memotong terhadap D dengan H. Tentunya yang pertama adalah ini ya, garis yang ini, berikut yang garis yang ini dengan garis yang ini. Maka penyelesaiannya rusuk-rusuk yang memotong DH adalah yang pertama adalah AD, garis AD ya, garis AD. Yang berikutnya adalah garis DC. DC ya. Itu yang memotong ya. Yang berikutnya adalah HE. HE ya. Berikutnya lagi adalah tentunya adalah HG. Berikutnya sebutkan sisi-sisi yang memotong ADHE. ADHE. Sisi berarti sisi yang bagian yang ini dengan bagian depan, bagian belakang, bagian atas dengan bagian bawah. Itulah yang memotong. Berarti sisi-sisi yang memotong ADHE, ADHE berarti yang pertama adalah ABCD. AB ya, bagian bawah berarti sisi bawah ABCD. Yang berikutnya ABFE. ABFE. ABFE berarti sisi yang depan. Berikutnya lagi EFGH. EFGH berarti sisi atas. Selanjutnya lagi sisi belakang. CD HG ya, HG. Itulah sisi-sisi yang memotong ADHE. Berikutnya sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Coba kita lihat yang sejajar. Yang kalau sisi ya, kalau sisi itu berarti sisi-sisi yang sejajar adalah ABFE. ABFE ya, sisi depan tentunya sejajar dengan sisi belakang. Ya, ABFE sejajar dengan DCGH. DCGH. Berikutnya tentunya sisi bawah sejajar dengan sisi atas ya. ABCD sejajar dengan EFGH. Berikutnya yang ini tidak sejajar ya, karena bentuknya lebih besar yang di belakang daripada dari yang di depan. Tentunya dia tidak sejajar. Berikutnya sebutkan rusuk-rusuk yang memotong CDHG. Mana dia? CDHG. Berarti yang
yang memotong CDHG yang pertama adalah dia rusuk ya, CDHG. Ya tentunya adalah ya ini yang sisi ini ya, sisi ini dan sisi ini. Berikutnya adalah AD, berikutnya BC, EH dan FG. Maka itulah rusuk-rusuk yang memotong CDHG. Mungkin sekian pembahasan dari saya untuk mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Mungkin hanya sekian. Kalau ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.